Pemirsa, 4 penumpang KRL yang terjebak akhirnya berhasil evakuasi dalam kondisi selamat. Ana Purba, Vice President Corporate Communication KAI menyatakan pihaknya masih menyisir untuk memastikan seluruh penumpang telah dievakuasi. Sementara pemirsa, kronologi tabrakan masih dalam penyelidikan. Karena ada 4 orang penumpang kami yang di dalam itu masih bisa berkomunikasi. Akhirnya dengan kerjasama Basarnas, tim medis KAI, ini kita bisa menyelamatkan 4 penumpang kami dengan selamat dengan adanya tindakan medis juga ya. Ini saat ini kami lanjutkan untuk menyisir, melakukan evakuasi, memastikan tidak ada lagi penumpang kami di dalam. Ini juga masih bekerja sama dengan Basarnas, juga dengan tim kepolisian, TNI juga ya. Dan terus kami update mengenai adanya evakuasi ini. Dengan adanya evakuasi ini sementara menutup stasiun kami Bekasi Timur karena kami membutuhkan waktu untuk melakukan evakuasi terhadap pelanggan kami, keselamatan pelanggan, dan juga evakuasi terhadap sarana dan prasarana kami. Sehingga KRL hanya beroperasi sampai Bekasi. Sampai pagi ini, dari data yang kami miliki dengan koordinasi ke 9 rumah sakit, sampai saat ini yang masih membutuhkan dukungan karena luka-luka itu sebanyak 81 orang, dan yang meninggal itu ada 7 orang. Kami menyampaikan duka cita mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, namun kami memastikan untuk semua hal terkait pengobatan dan juga kebutuhan pemakaman akan ditangani oleh asuransi dan juga KAI. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam informasi terkini, kita telah terhubung dengan analis transportasi perkeretaapian masyarakat Transportasi Indonesia Muhammad Fahmi Arsyad. Selamat pagi, Pak Arsyad. Ya, selamat pagi, Mas. Pak Arsyad, dari sudut pandang keselamatan perkeretaapian dan juga sembari menunggu investigasi oleh KNKT, apa kemungkinan penyebab utama dari kecelakaan ini, Pak Arsyad? Ya, kalau kita lihat apa penyebab utama dari kecelakaan semalam adalah kita tetap belum bisa menyimpulkan ya, Mas, karena memang ini ada beberapa rangkaian yang terjadi dari kecelakaan atau taksi yang tertemper, kemudian kereta yang harus berhenti darurat, kemudian antrian KRL kemudian disusul oleh Argo Bromo Anggrek yang menabrak dari belakang, begitu, Mas. Kalau kita melihat lagi kejadian semalam. Oke, tapi beredar di media sosial ada taksi yang berhenti di depan kereta dan juga ini banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ini merupakan penyebab utama. Tanggapan Anda? Ya, jika kita lihat runtutannya memang diawali dengan taksi yang berhenti di tengah pintu perlintasan karena mogok, dan ini jadi salah satu penyebab ketika KRL menabrak taksi tersebut, maka harus dilakukan SOP selanjutnya, yaitu berhenti untuk memastikan bahwa apakah sarananya masih layak untuk jalan atau tidak. Dan ini memang yang dilakukan oleh masinis, dan sudah betul itu ketika menempar taksi kemudian memastikan bahwa sarana masih layak jalan atau tidak. Kemudian disusul oleh KRL yang lain yang harus berhenti di stasiun Bekasi Timur, kemudian ada tabrakan beruntun dari Argo Bromo Anggrek, begitu, Mas. Baik, jika ada kereta yang mengalami gangguan di sebuah jalur, apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh kereta lainnya di jalur yang sama? Ya, jika kita lihat kereta ini kan hanya berjalan di satu rel ya, Mas. Kemudian ada rel di sisi yang lain, dan itu biasanya kami kalau di perkeretaapian itu menyebut jalur salah atau spur kiri gitu. Nah, ini biasanya dilakukan tapi dengan kondisi yang sangat darurat dan penuh kehati-hatian, Mas. Kayak seperti kecepatan kereta dibatasin, seperti itu. Kemudian dari sisi kereta wajib membunyikan klakson atau semboyan 35 gitu. Cuman memang itu dilakukan ketika benar-benar kondisi darurat dan penumpukan kereta yang sudah sangat banyak seperti itu. Tapi jika kejadian seperti semalam, memang selanjutnya adalah antrian kereta yang memang harus dilakukan seperti itu untuk menunggu proses evakuasi.
Oke, penghentian kereta dilakukan nampaknya tidak dilakukan pada kemarin malam. Apakah memang ini ada kendala komunikasi atau koordinasi dari pihak kereta itu sendiri? Ya, kalau kita lihat lebih jauh, Mas, itu memang ada beberapa efek ya, Mas. Jadi yang memang timbul. Jadi kalau kita lihat kereta ini bukannya tidak ada komunikasi, tapi memang sudah komunikasi, tapi jarak pengeremannya yang terlampau sedikit. Jadi kalau secara teori itu jarak pengereman antara 700 sampai 1200 meter, Mas. Nah, jarak pandang masinis itu kalau saya dapat info dari teman-teman juga di lapangan bahwa memang jaraknya itu kurang dari 500 meter untuk jarak pengereman. Dan ini kalau kita lihat jarak pengereman kurang dari 500 meter dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, tentu cukup singkat dan nggak ngejar gitu, Mas. Karena memang ketika besi ketemu besi, kemudian ada beberapa faktor lain seperti rel yang basah, itu kan juga salah satu indikasi yang lain bahwa memang jarak pengereman ini jadi tidak memungkinkan gitu jaraknya karena terlampau dekat gitu, Mas. Oke, tanpa mendahului investigasi yang dilakukan menurut Anda, apakah kegagalan ini karena sistem operasionalnya atau karena faktor manusia? Ya, kalau kita tetap memang harus menunggu dari KNKT, Mas, untuk investigasinya. Tapi kalau kita lihat memang sistem atau manusia itu sebetulnya antara sistem sama manusianya memang mungkin harus dimaksimalkan lagi, Mas. Kalau dari sisi manusia mungkin bisa ditambahkan dengan peralatan-peralatan seperti ATP mungkin untuk membantu sistem pengereman supaya bukan hanya mengandalkan si masinis gitu, tapi ada bantuan dari sistem computerized gitu. Kemudian dari sisi pintu perlintasan bahkan kita bisa lebih jauh ke sana, bisa dihilangkan banyak pintu perlintasan, terutama pintu perlintasan liar, bisa dibangun underpass atau flyover seperti itu, Mas. Karena kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi di musibah semalam jarak pengereman yang terlampau sedikit karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget, Mas, dengan top speed seperti itu, kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna hijau, akhirnya jarak pengereman yang nggak sampai gitu, Mas. Oke, tadi Mas Arsyad, ini juga Presiden menyambangi di RSUD Kota Bekasi yang juga memberikan perhatian ada sebanyak 1.800 titik perlintasan liar yang ini perlu diperbaiki dan juga dievaluasi. Apakah memang masih buruknya sistem perlintasan kereta api kita atau seperti apa menurut Anda? Ya, kalau kita lihat seperti ini, Mas, terutama di area Jabodetabek ya, yang memang keretanya sangat padat, itu kan banyak developer-developer itu yang membangun perumahan di area pinggir yang dulu sebagai area penopang, sebagai kota satelit, sekarang dibangun banyak perumahan di sana. Nah, yang dulunya sawah atau kebun kosong, kemudian ada rumah di situ, otomatis butuh jalan untuk lalu lintas ya, Mas. Akhirnya dibangunlah lintasan dan kebanyakan masih liar gitu, Mas. Karena memang pintu perlintasan liar ini udah cukup banyak gitu, terutama area Bekasi sampai ke arah Cikampek sana. Nah, ini salah satu penyebab, Mas, kenapa pintu perlintasan itu sangat banyak. Jadi sebetulnya kalau dari sisi Kemenhub atau KAI sebagai operator, ini sudah maksimal sebetulnya, Mas. Karena memang terlampau banyak yang dibangun pintu-pintu perlintasan liar ini, akhirnya memang harus dirapikan pelan-pelan, Mas. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih atas insight Anda, Mas Arsyad. Kita akan nantikan hasil investigasi ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News. Salam sehat selalu. Pemirsa, sejumlah perjalanan kereta jarak jauh dibatalkan imbas kecelakaan antara kereta Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Berikut data perjalanan kereta yang dibatalkan.
Di antaranya pemirsa kereta Jayabaya relasi Malang Pasar Senen, kemudian kereta Manahan relasi Solo Balapan Gambir. Kemudian pemirsa kereta Purwojaya relasi Cilacap Gambir, kemudian kereta Madiun Jaya relasi Madiun Pasar Senen. Sementara itu pemirsa, kereta Argo Sindoro relasi Semarang Tawang Gambir. Kemudian kereta Mataram relasi Solo Balapan Pasar Senen. Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana situasi terkini di stasiun Gambir Jakarta. Ada rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat pagi, Amrina. Seperti apa dampak dari kecelakaan kereta jarak jauh dan juga KRL di stasiun Gambir? Iya, Kevin dan juga pemirsa, memang benar bahwa akibat dari adanya kecelakaan kereta yang terjadi malam kemarin dari kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta KRL arah Cikarang begitu ya, menyebabkan adanya sejumlah keterlambatan dan juga pembatalan dari kereta api terutama untuk di stasiun Gambir. Kalau berdasarkan pantauan kami dan juga informasi yang kami dapatkan pada pagi hari ini setidaknya terdapat 4 jadwal perjalanan kereta api dari stasiun Gambir yang dibatalkan, yakni dari arah Gambir menuju ke Cilacap, lalu juga dari arah Gambir menuju ke Bandung yakni kereta api Parahyangan, lalu kereta Gambir menuju ke Semarang Tawang yakni kereta api Argo Muria, lalu juga ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang dengan jalan begitu dengan perjalanan dari arah Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi. Dan kalau kami tadi memantau sejak pagi hari tadi, sejak pada pukul 8 pagi hari tadi gitu ya, memang hingga kini masih terus terlihat adanya antrian dari para penumpang ataupun juga calon penumpang yang memenuhi area stasiun Gambir untuk melakukan proses refund tiket ataupun juga pengembalian tiket perjalanan kereta api yang dibatalkan karena akibat dari adanya pembatalan perjalanan kereta api ini dari pihak KAI, terutama KAI Daerah Operasional 1 Jakarta ini membuat kebijakan bahwa untuk para calon penumpang yang terdampak dapat melakukan refund tiket dan nantinya pengembalian tiket akan diberikan dengan total 100% ataupun juga akan dikembalikan sepenuhnya. Kita akan coba untuk bertanya begitu kepada sejumlah penumpang yang mungkin terdampak bagaimana yang mereka alami. Halo, selamat pagi Ibu, boleh minta waktunya sebentar, boleh diberitahukan namanya siapa Bu? Nama saya Anggreni. Ibu Anggreni, izin kalau boleh tahu hari ini apakah terdampak adanya pembatalan kereta api atau seperti apa Bu Ibu Anggreni? Iya, kereta saya kan harus berangkat 10:05 ya, tapi karena katanya sih saya udah lapor tadi, dia bilang itu terdampak. Saya bilang sampai kapan delaynya gitu ya, tapi dia bilang nggak tahu karena kereta jam 9.10 itu yang berangkat 9.10 itu dibatalkan. Jadi kejelasan untuk kereta selanjutnya itu belum jelas. Jadi makanya dia bilang, Ibu isi refund aja kalau memang mau dibatalkan karena kita kan buru-buru mau pulang ke Bandung gitu. Jadi Ibu kalau boleh tahu hari ini rencananya perjalanan kereta apa dan dari arah Gambir menuju ke Bandung atau seperti apa Bu? kereta, saya pakai kereta eksekutif, iya, yang ke Bandung. Iya. Boleh sambil jalan juga nggak apa Bu? Bu izin kalau dari pihak KAI sendiri, terutama dari pihak stasiun Gambir, apakah memang belum memberikan kepastian begitu ya sampai jam berapa akan dibatalkan ataupun juga akan ditunda? Apakah ada kompensasi selain refund seperti kompensasi makanan atau seperti apa Bu? Saya belum tahu ya kalau untuk kompensasinya, karena kompensasi saya tanya tadi yang di depan Satpam itu dia bilang katanya dikasih bisa penggantian 100%.
Cuman kalau mengenai kompensasi makanan kayaknya belum jelas, nggak tahu gitu. Kalau dari Ibu Anggra ini sendiri, ini rencananya dengan nanti mengurus refund dan mendapatkan pengembalian 100%, rencananya apakah akan membeli kereta lain atau menggunakan transportasi lain atau menjadwalkan di hari lain atau seperti apa, Bu? Sepertinya saya mau cari transportasi lain gitu. Apakah mau naik bus atau mau naik bis nanti, yang mana yang lebih cepat gitu ya? Karena takutnya di sana juga numpuk. Kalau saya naik bus kan semua pada berjejer pengen cepet gitu ya. Jadi ini baru mau ke stasiun bus. Iya, jadi seperti itu. Ibu kalau boleh tahu dari dari Ibu sendiri, ini sendiri atau bersama dengan keluarga atau seperti apa, Bu? Sendiri. Iya, saya sendiri. Apa saja, Bu, kalau untuk melakukan refund dari pihak KAI, apakah sudah menginformasikan apa saja yang perlu dipersiapkan? Misalnya, apakah perlu membawa KTP atau kartu tiket atau seperti apa, Bu? Iya, sepertinya harus ini kan harus diisi ya formulir, kemudian harus bawa KTP, terus kita perlihatkan tiket kita yang sudah kita beli gitu. Iya. Terima kasih Ibu Anggra ini atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kevin dan juga pemirsa, itu tadi adalah keterangan dari salah satu penumpang yang bernama Ibu Anggra ini yang akan melakukan perjalanan. Rencananya adalah pada pukul 10.30 menuju ke Bandung, yang mana memang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan mengenai jadwal kereta yang akan ia naiki, apakah terlambat ataupun juga dibatalkan. Oleh karena itu ia memutuskan untuk melakukan refund karena akan mendapatkan uang refund 100%. Dan berdasarkan pantauan kami, selain kereta yang dibatalkan yang berasal dari Gambir menuju ke kota-kota lain, ini untuk kereta yang mengalami pembatalan ini adalah kereta yang menuju ke arah Gambir, misalnya adalah kereta Gunung Jati dari arah Cirebon, lalu juga kereta Porojaya, kereta Argo Sindoro, hingga kereta Manahan. Dan tadi kami pun juga sempat memantau ke atas begitu ya, Kevin dan juga pemirsa, dampak dari adanya kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang ini tidak hanya ada pembatalan kereta api, namun juga ada sejumlah perjalanan kereta api yang hingga saat ini mengalami delay ataupun juga dibatalkan. Tadi kami sempat memantau bahwa untuk kereta Gunung Jati dari arah Jakarta menuju ke arah Cirebon yang seharusnya berangkat pada pukul 9 hingga pada pukul 9.46 ini pun juga belum diberangkatkan. Lalu juga untuk kereta Taksaka yang seharusnya melakukan perjalanan pada pukul 7.45 menuju ke arah Jogja, ini pun juga tadi hingga kini masih belum diberangkatkan dan juga masih belum diketahui secara pasti kapan akan diberangkatkan. Dan juga tadi untuk kereta Argo Lawu menuju ke arah Solo ini pun juga mengalami keterlambatan. Dan sebagai informasi bagi pemirsa mungkin yang juga mengalami adanya dampak dari kecelakaan kereta ini sehingga perjalanan keretanya dibatalkan, ini bisa melakukan refund tiket dengan langsung datang ke loket di sejumlah stasiun yang ada di Jakarta, misalnya stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, stasiun Jatinegara, ataupun juga melakukan refund tiket secara online yakni melalui aplikasi Akses by KAI ataupun juga menggunakan customer service dari KAI di nomor telepon 121. Sementara demikian kembali ke Anda, Kevin. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporan Anda langsung dari stasiun Gambir, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, hingga kini stasiun Bekasi Timur masih ditutup. Penumpang yang ingin ke Jakarta harus melalui stasiun Bekasi. Kecelakaan antara kereta cepat Argo Bromo dengan KRL membuat stasiun Bekasi Timur masih ditutup hingga pagi tadi. Penumpang yang sudah tiba di stasiun Bekasi Timur harus pindah ke stasiun Bekasi. Terbatasnya KRL yang beroperasi membuat penumpang harus berlarian untuk mengejar KRL. Hingga saat ini masih ada 3 penumpang yang terjebak di dalam KRL yang tertabrak. Sementara itu korban meninggal dunia mencapai 7 orang. Belum diketahui sampai kapan stasiun Bekasi Timur ditutup. Petugas masih terus berusaha mengevakuasi korban yang terjepit. Pemirsa, sebelumnya pada malam tadi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin meninjau langsung lokasi kecelakaan antara kereta api Argo Bromo dan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur.
Menteri Perhubungan memastikan evakuasi secara cepat dengan mengutamakan keselamatan para korban yang terdampak, serta mendukung langkah-langkah investigasi dari KNKT dan pihak terkait untuk mendalami penyebab insiden tersebut. Hingga saat ini ada 7 orang dinyatakan meninggal dunia. Hari ini kami sebagaimana teman-teman sampaikan bahwa kami sedang melakukan evakuasi terhadap korban-korban kecelakaan kereta. Utamakan adalah bagaimana menyelamatkan para penumpang yang masih berada di dalam kereta api. Kami mohon doanya dari masyarakat supaya proses evakuasi ini dapat berlangsung dengan cepat dan bisa menyelamatkan korban-korban yang masih ada di dalam kereta api. Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT melakukan investigasi melihat secara objektif penyebab dari. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin mengatakan KRL komuter lain belum dapat beroperasi secara penuh. Para penumpang hanya dapat melakukan perjalanan hingga stasiun Bekasi. Hilir telah dibuka untuk operasional kereta, walaupun komuter lain belum bisa kami operasikan untuk naik dan turun di stasiun Bekasi Timur ini. Untuk komuter lain kami batasi sampai di stasiun Bekasi. Seperti yang saya sampaikan juga, kami mengadakan posko tanggap darurat di stasiun ini dan melalui call center 121-nya kami. Ada apa-apa, silahkan keluarga dari korban silahkan bisa menghubungi call center 121 atau mengunjungi posko tanggap darurat kami di stasiun ini.